Shalom, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mendengarkan pada malam hari ini. Biarlah malam hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih bila kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan hati kami Tuhan, untuk kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur bila malam hari ini bisa berkumpul, walau kita sedikit ya, tapi sesuatu hal yang sukacita kalau kita ada di sini, karena situasi kondisi yang di luar di sana itu begitu tadi Bu Wiji mengkhawatirkan, menakutkan, apalagi mendengar sana ada sini ada. Seperti saya yang dengar tadi, kami ada pertemuan tadi di sekolah bahwa SD Don Bosco ada yang kena, murid dan guru. Kami tambah aduh, tapi Tuhan Kau lindungi kami. Kami hanya bilang seperti itu. Seperti tadi kami dengar itu BRI Sampangan itu juga ada yang kena, beberapa hari ditutup. Cuman saya pikir itu hanya hoak, tapi ternyata benar. Karena tadi itu saya dapat tugas untuk mengurusi anak-anak yang dapat PIP. Saya udah ragu-ragu, waduh aku mau rono ragu-ragu, waduh ini dapat tugas Tuhan, wes lindungi Tuhan, semoga di sana cepat saya pulang. Benar, puji Tuhan, sampai sana ternyata urusannya cepat dan bisa pulang. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan itu seperti Bu Wiji bilang ya, ketakutan itu akan hilang. Karena Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Seperti pujian tadi, kita kalau dekat itu rasanya rasa takut pun, khawatir pun akan tidak menghantui kita. Walau memang secara manusia kita tetap ada rasa takut, khawatir, karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kekhawatiran itu tidak akan mengikat kita, karena kita merasa Tuhan selalu ada bersamaku. Nah, kalau kita hidup dengan firman, ketenangan, ketentraman itu selalu ada dalam diri kita. Seperti firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu semuanya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Malam hari ini saya beri judul renungan malam hari ini, hidup sesuai firman Tuhan. Biarlah kita hidup membiasakan hidup sesuai firman Tuhan.
Yang saya garis bawahi dalam ayat tadi yaitu ayat 19b. Di sini dikatakan, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk membiasakan hidup benar, yaitu Kristus menjadi teladan dalam hidup kita dalam segala hal, baik tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, seperti dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, sebab barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus, ya, hidup benar. Mengapa kita harus hidup benar? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu yang pertama, meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama. Nah, manusia lama kita itu apa ya? Tadi di dalam ayat 19 dikatakan di sini, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Ya, di sini hamba kecemaran. Jadi hidup manusia lama yaitu hamba kecemaran, kedurhakaan. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkannya? Apa sih hidup yang lama, manusia yang lama? Ini contoh kecil aja ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini yang kecil aja. Nonton TV, sinetron, wah enak, lebih asik daripada kita membaca firman Tuhan. Bu, baca firman Tuhan sedilit ngantuk, tapi nek lihat sinetron, apalagi ku menangis, wah sampai air mata bisa keluar ya. Tapi Bu, kok ngantuk ya baca firman? Lah wis wengi Tuhan, besok wae pagi-pagi wis aku tak bangun, wis aku tak baca. Paginya bangunnya kesiangan. Kebaca ndak firmannya? Ndak, engko wae Tuhan wis, engko sore kan meneh enek waktu meneh. Sore ini ku menangis sampai sore sampai malam itu ya. Walau saya nggak pernah lihat, jarang lihat ya, lihat TV itu kalau waktunya slow ya saya lihat, kalau enggak ya wis nongkrong TV-nya karena pulang sudah malam, pegang lagi kerjaan, kadang sampai malam lagi. Noel itu juga kadang kalau nggak kepingin nonton ya wis rak nonton, asik wis nggarap main yang lain. Nah, kadang itu kebiasaan yang kecil, tapi kalau suatu kebiasaan itu saya bilang istilahnya kita membiasakan anak-anak kita dari kecil. Kalau dia biasa membaca firman, saya percaya besarnya nanti pun dia akan terbiasa. Walau mereka nggak ngerti mungkin ya arti firman yang tak waca apa kira ngerti, tetapi saya percaya firman itu tertanam di dalam hatinya. Saya biasakan anak-anak saya, walau nggak mudah ya ibu-ibu membiasakan anak membaca firman itu nggak mudah. Kita sendiri ada yang besar aja perjuangan. Saya aja perjuangan untuk membaca firman. Nggak gampang, saya bilang nggak gampang. Tantangannya tuh besar. Kayaknya gampang ya lah guru maca we. Pak Pendeta nge-share diwaca lah gampang. Tidak. Saya katakan tidak, itu pengalaman saya sendiri ya Bu, saya nggak munafik saya sendiri loh. Iki tak baca ayat, ya ampun Tuhan, wes tak lek ke, ya Tuhan. Akhirnya ketunda ayat, paginya ngerabel 3 pasal, padahal butuh waktu yang sangat lama. Dan gantinya aku harus bangun 3:30, bacanya harus panjang ini. Nah, kalau kita tidak melawan benar, baca Alkitab itu bagi saya tantangan. Nggak mudah. Lebih mudah wes masak bar selesai, paling tantangannya nek ngerajang lombok pedes tapi ini nggak mudah. Bagi saya mungkin bagi
Saudara semua, ibu-ibu, aku kulino biasa mungkin, tapi bagi saya walau saya udah sering biasa kok ya tantangannya banyak ya. Ada aja. Saya tuh kalau saya pernah bilang pekerjaan saya itu 24 jam. Kalau sudah mengerjakan sampai jam 11, aku mau coba firman. Lah, firman sendiri itu kan berapa pasal ya kita dapat dari PA itu. Bisa-bisa sampai setengah 12 itu nggak selesai kalau berapa pasal. Dan akhirnya tak tunda satu pasal Tuhan. Itu saya, jangan ditiru, ibu jangan ditiru. Paginya akhirnya saya ngeropel yang satu pasal tadi. Nah, jadi tidak mudah. Apalagi menanamkan ke anak. Seperti Pak Pendeta bilang, mau coba angel apa melakukan lah itu. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Saat kita ingin ada usaha, Tuhan tuh pasti nolong kita kok. Buktinya ibu-ibu semuanya saya percaya tetap bisa mengikuti pembelajaran dari Pak Pendeta, membaca walau kadang ketinggalan satu pasal, tapi kan kita tetap berusaha untuk kita membaca dan merenungkannya. Begitu juga kita membiasakan hidup kita itu mengikuti firman itu nggak mudah, nggak gampang. Tapi saat kita mau berusaha, itu bisa. Kenapa saya bilang saat kita mau melakukan hal yang benar, justru kita itu banyak resikonya. Betul, banyak musuhnya, banyak resikonya. Kita mau melakukan benar itu malah bukan jalannya mulus, tapi justru Bu? Banyak tantangannya Bu. Nggak di rumah, nggak di tempat kerjaan. Selagi kita itu mau jalannya ngikuti aturan, justru kita tuh banyak yang menentang. Karena kadang ngikutan aturan itu enak apa enggak ibu-ibu? Enggak enak ikut aturan itu kadang, padahal itu yang benar ya. Tapi kadang enggak enak ikut aturan. Ikut aturan pulang jam 4 toh. Kesel, mending lah gampang absen kayak yo. Lah mungkin kadang seperti itu. Tapi ikut aturan enggak enak, tapi endingnya itu yang enak. Kita akan merasakan kita ngikut Tuhan, kita seturut firman Tuhan, endingnya kita mendapatkan mahkota kehidupan itu loh ibu-ibu. Mungkin pertama kita susah, wes dimusuhi, rekoso, tetapi endingnya yang kita rasakan. Saya pun mengalami banyak tantangan. Saya pengen ngikuti aturan yang ada di kerjaan. Saya ingin ikut aturan yang benar, tetapi justru banyak tantangan yang saya harus hadapi. Dan tantangan itu kadang membuat kita itu rodok gersulo, rodok jengkel. Lah akhirnya timbullah emosi. Lah itu yang kita tidak kadang tadi dikatakan kelemahanmu. Lah itu kelemahan manusia ya, emosi itu yang belum bisa. Terus terang saya belum bisa, kadang isih grumel dhewe ibu-ibu. Aku wes ngene diseneni isu-isu lagi teko diseneni ya, saya seperti itu. Tadi pagi-pagi contohnya datang wes entuk wingi karena akan ada tamu, akan ada ini itu. Biasa pimpinan saya kalau akan ada tamu tuh kemerungsung dulu, jadi semua orang kena, wis sopo sing ketemu dhisik ya kuwi sing kena. Lah ketemu saya duluan, jadi saya hanya ya Bu senyum saja, saya seperti lakukan. Karena apa? Karena sudah saya kemarin pelajaran saya ngomel, pekerjaan saya nggak selesai. Saya nggerutu, pekerjaan saya nggak selesai, dan salah terus. Saat saya menggerutu, pekerjaan saya nggak selesai. Kita belajar dari hal yang salah. Kalau kita nggak ada tantangan, justru kita itu tidak akan naik. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena gurmulus werak ngerti salah apa bener. Tapi saat kita mendapatkan tantangan, dapat teguran. Kadang kalau dapat teguran, saya seneng. Bener, saya nggak sakit hati, saya seneng. Oh berarti aku sesuk ora lah ngono. Oh apa yang aku lakukan berarti itu salah. Saya pakai seneng kalau mungkin saya salah, Bu Wiji tolong tegur saya, Bu Harti tolong tegur saya. Kenapa? Mungkin menurut saya itu benar, tapi menurut Bu Wiji mungkin enggak, menurut Bu Harti mungkin enggak. Sama, menurut Tuhan mungkin saya enggak benar Tuhan. Tegurlah saya mungkin lewat orang lain. Nah,
Biarlah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita seperti itu. Mungkin kita masih gerundel tadi, belum bisa nahan emosi, masih ngomongin orang lain. Karena secara manusia itulah tadi dikatakan, aku berbicara dalam kelemahanmu gitu, dalam tubuhmu, kelemahanmu, kamu masih seperti ini. Tapi biarlah malam hari ini kita belajar, Tuhan, aku mau dari kelemahanku ini untuk aku bisa lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk aku bisa meninggalkan hal yang tidak baik. Mungkin hal yang kemarin tidak baik, aku mau sekarang ini lewat kebenaran firman-Mu ini menegur aku untuk aku lebih baik lagi dan membiasakan hidup dekat dengan Tuhan. Kepada anak-anak kita, dengan membiasakan itu kita dekat dengan Allah, kita seturut dengan firman Tuhan, saya percaya di lingkungan kita, orang-orang yang dekat dengan kita itu akan merasakan apa? Kasih yang terpancar dari diri kita. Saya percaya itu akan merasakan kasih yang terpancar, yang keluar dari diri kita. Dan kita pun banyak orang yang kalau bersama kita nyaman, deket, lah itu kasih yang terpancar dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biarlah kita membiasakan hidup sebagai manusia ciptaan baru, karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, yaitu lewat tadi berdoa, membaca firman, beribadah itu tidak sekedar rutinitas, tapi apa? Dengan kesungguhan hati kita. Memuji Tuhan tidak sekedar aku nyanyi, tapi benar-benar keluar dari hati kita. Makanya kita kadang bisa merasakan, kita bisa keluarkan air mata, kita berdoa pun bisa keluarkan air mata. Itu kesungguhan. Kita berdoa tidak sekedar tidak saat hanya kita butuh saja. Saat kita butuh sama Tuhan, kita doa sampai nangis-nangis, Tuhan tolong saya. Tapi nek ora butuh ya sekedar Tuhan lindungi saya, berkati saya, semua sing apik-apik wis untuk saya. Emang Tuhan ki sapang, Tuhan bang ya tinggal Tuhan kayak saya banyak rezeki dan lain-lain. Tapi satu hal, kesungguhan hati itu yang Tuhan mau. Satu, kesungguhan hati. Waktu kita memberikan persembahan, waktu kita memberikan perpuluhan, sebanyak apapun kalau tidak dengan kesungguhan hati percuma. Seperti kalau kita ingat seorang janda yang memberikan ya, dengan yang memberikan banyak sama yang hanya berapa ya lebih berharga itu. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Wes berlimpah itu memberi banyak itu wajar. Tapi kalau dari kekurangan kita, apa yang kita berikan ini Tuhan, sepunyaku ini, sepenuh hati, tanpa kita perhitungan sama Tuhan, nggak hitung-hitungan. Tuhan, aku duwe iki, engkau Tuhan kasih yang banyak. Tuhan nggak mau seperti itu. Apa yang kita berikan ya wes ini Tuhan, aku pasrah wes Tuhan. Aku mau nanti tidak bisa makan, aku tidak bisa ini, tapi aku pasrah. Dan nyatanya Tuhan pun tidak membiarkan kita kok, kita tidak sampai raiso makanku, enggak. Apalagi situasi seperti ini kita bisa semua masih berkelimpahan Ibu. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu pasti akan merasakan hal yang sangat berbeda. Kita merasakan tentram, selalu merasa dekat dengan Tuhan. Situasi kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini, ada kekhawatiran, tapi tetap ada ketenangan dalam hati kita. Kenapa? Kita merasa aku punya Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Itu biarlah kita pegang itu, kesungguhan hati kita. Kita hidup di dalam ciptaan yang baru, sudah meninggalkan kehidupan yang lama, berarti kita menjadi ciptaan baru. Lebih lagi, sungguh-sungguh lagi, ibadah pun kita lebih lagi, apalagi saat kita merenungkan, mendengarkan firman, biarlah kita tidak pandang, sopo to sing menyampaikan firman, alah bapak kui,
rasanya melihat hidupnya. Jangan kita melihat hidup orang itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Hidupnya itu urusannya Tuhan. Ya betul, penghakiman urusan Tuhan. Tapi saat dia menyampaikan firman, firman itu adalah hidup. Dia tetap diurapi oleh Tuhan seperti yang disampaikan Pak Pendeta kemarin. Dia tetap dalam pengurapan Tuhan. Karena firman itu hidup. Biarlah kita pandang firman yang disampaikan, bukan orang yang menyampaikan. Orangnya kayak apa, hidupnya seperti apa, itu kita tidak perlu menghakimi, itu urusan Tuhan. Yang penting kita dengarkan firman dan kita bisa melakukannya. Kita yang akan beroleh apa yang kita dapat, kita yang akan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita beribadah, kalau kita bawa hati dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Mau kita mencari, aku mau ke sana, aku mau ke sana yang gerejanya, wah kalau ibadah. Tapi percuma nek hati kita tidak memandang Tuhan, gak sungguh-sungguh. Gur sing digoleki keramaian, yo yang pasar, yang mall rame banyak. Ya, tetapi yang utama adalah hati kita. Kita adalah ciptaan baru, bukan ciptaan yang lama lagi. Dan biarlah dengan kesungguhan hati kita semakin membiasakan hidup menurut firman Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, tetapi saat kita sungguh-sungguh kita bisa melakukannya. Biarlah kita tinggalkan kebiasaan kita yang lama dan kita hidup sebagai manusia yang dalam ciptaan Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Itu kita harus mempraktikkan kasih. Tidak hanya ngomong doang, tapi kita harus mempraktekkan kasih. Kasih kita kepada orang lain. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu firman Tuhan. Untuk kita bisa mempraktekannya. Tidak sekedar ngomong, tapi benar-benar kita bisa mengasihi orang lain. Di sini pun saya sebelum menutup firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih untuk keluarga Ibu Yamte yang telah membagikan berkatnya. Kasihnya dinikmati bukan hanya saya, tapi dinikmati anak-anak. Dan saya percaya itu bukan hanya sekarang, sampai seterusnya. Karena anak-anak SD Lempong Sari dan Bendungan sudah menerima Alkitab. Mereka sekarang nggak berebut lagi, walau mereka tidak bersama-sama, belum menikmati ya membaca Alkitab itu. Tapi teman-teman saya yang mendengar, melihat, karena saya serahkan ada semua guru-guru dan kepala sekolah, Bu ini ada bantuan Alkitab, mereka ikut senang. Wah Bu, seneng ya anak-anak berebut lagi, karena mereka lihat anak-anak tuh berebut kalau baca Alkitab, apalagi anak-anak. Dan biarlah firman itu yang mereka baca, yang mereka tidak dapatkan di keluarga mereka, boro-boro membaca, mereka memegang Alkitab aja jarang, tapi di sekolah mereka bisa menikmati Alkitab itu. Benar-benar luar biasa sukacita dalam hati saya, karena mereka, saya bilang, terhilang, karena mereka tidak mendapatkan kerohanian sama sekali. Yang gereja yo ora, berdoa yo ora, apa meneh maca Alkitab. Hanya di sekolah itulah mereka mendapatkan. Makanya saya benar-benar bersyukur mendapatkan Alkitab yang anak-anak dapat menikmati. Biar kita membiasakan hidup dekat dengan Tuhan, dengan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini yang bisa saya bagikan untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita